bahwa ya memang kalau di dalam agama itu sebenarnya lelaki atau suami itu tidak wajib mendengarkan curhat kita gitu teorinya karena dia pulang dari bekerja gitu. Kayak gitu aja, sesimpel itu sebenarnya. itu. Cuman kadang-kadang laki-laki tuh kayak nggak ngerti, nggak peka kayak gitu loh. Obrolan ruang tamu. Alhamdulillah Ya kita ketemu lagi Allah. sehat semua ya. Alhamdulillah. Habis kurma 3 jadi sehat. Bahagia banget gak sih kalau kita ketemu? Sangat Iya. banget. Kayak apa ya? Kayak merasa lebih muda, lebih Merasa Berbinar. kayak kita Nggak itu ada batas. Terus kayak kita bisa ngomongin apa aja. apa aja. Kita bisa tanpa curhat takut macam-macam. dijudge atau Sebentar, disepelekan. apakah kita di rumah tidak bisa ngomong seperti itu? Insya Allah bisa. Insya Allah sih. bisa. Insya Allah bisa. Iya. Cuman mungkin obrolan dengan sesama perempuan itu beda. Akan gitu. lebih mendekat. Beda gitu. Makanya ngobrol nggak penting tuh penting kalau sama suami. Iya, Ya nggak sama sih? Itu bikin suami itu awet. ngobrol apa aja itu ya betul tadi ngobrol nggak penting akan itu tetap jadi mendekatkan penting. sebenarnya akan lebih mendekatkan walaupun kalau kita bicara teorinya nih barusan nih aku jadi ingat juga ada seorang guru yang bilang bahwa ya memang kalau di dalam agama itu sebenarnya lelaki atau suami itu tidak wajib mendengarkan curhat kita gitu teorinya karena dia pulang dari bekerja gitu dan lain sebagainya. Nah itu kan letterlexnya ya ibarat kata tetapi pada perkembangannya saat sebuah hubungan itu dia ingin lebih dekat, dia ingin lebih menggairahkan misalkan ya otomatis ya kedekatan itu menjadi penting. Makanya ngobrol nggak penting mungkin penting karena jadinya. frame berpikirnya laki-laki dan perempuan itu kan berbeda ya. Kalau perempuan tuh kita cerita hal-hal remeh-temeh seharian itu membuat kita lega, membuat kita dekat. Mungkin cowok mikirnya atau pasangan kita mikirnya apaan sih gitu aja diceritain, begitu aja dibahas. Nah, gitu kan. Padahal itu akan lebih mendekatkan. Iya benar. Kalau laki-laki kan sehari harus ngeluarin 5.000 kata, sementara perempuan kan harus 20.000 kata gitu. Jadi Kita kan kayak radio ya. radio ini putar diputar. sendiri. Ya. Jadi Seorang dokter apalagi dia akan memberikan advice pada para pasiennya. Itu Tapi banyak. hati-hati ya kalau advice ke suami itu beda Oh, sama beda. Oh iya. biasanya apa sih yang diobrolin kalau sama suami kan ngobrol nggak penting itu penting tuh biasanya Mama Ica ngobrolin apa? Kalau aku pribadi itu ya, aku juga bukan yang nggak penting banget karena kami punya anak, punya 5 anak, ya pasti perkembangan mereka, kemudian perkembangan diriku juga di hari itu, ya aku punya hikmah begini gitu sih biasanya ya itu gitu. Dan kalau suamiku tipikalnya dia mendengarkan, walaupun ya kadang bisa jadi dia seperti mendengarkan tapi sebetulnya dia pilih-pilih juga lah gitu ya karena kan laki-laki itu Selektif ya. laki-laki itu kan berat kalau Soalnya semua kita radio dipikirin kan, ya karena mereka radio. kowam mereka pemikul beban Iya, ya iya. kan jadi ya sebetulnya skill-skill itu sih yang nanti insya Allah bisa kita Ya memang tanam. komunikasi Nah. itu sesuatu yang sangat penting ya dalam pernikahan gitu karena banyak orang akhirnya sampai berpisah itu bukan karena kekurangan harta, bukan karena kasus perselingkuhan juga, justru hal sepele karena merasa dirinya tidak didengarkan. merasa dirinya kok aku kayak nggak ada gunanya ya. Nah, ternyata ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik, dengan sehat, apa ya rasa berarti itu loh. Oh, aku masih Iya, didengerin. merasa dianggap. Iya, itu ternyata sesimpel mendengarkan itu luar biasa. Benar bahasa ya. dampaknya. Iya, Mami itu Masya menyebutkan Allah. ya pendapat kira-kira mau beli air mineral yang A atau B apa sangat harus komunikatif gitu loh. Nah, terus Kira-kira ini loh. beli ini jangan nih pH-nya 8, ini pH-nya 7. Nah, itu Oh harus gitu komunikasi. ya. Nah, terus juga mendengarkan ini kayaknya dia sering ini deh diskusi tentang pH air. Nah, terus juga mendengarkan aktif tuh ternyata penting juga loh dalam suatu hubungan gitu. Kan bisa nih kayaknya kita ngomong nih banyak gitu. Terus apa tadi? Ngomong apa tadi? Oh iya, itu namanya tidak mendengarkan tidak aktif. mendengarkan aktif. Kalau orang mendengarkan aktif tuh bisa, oh jadi kamu tuh lagi sebel toh, kamu tuh kayak marah. Ternyata orang itu akan merasa dia diperhatikan kalau dia bisa divalidasi perasaannya. Oh iya benar. Itu juga sebetulnya teknik Dan ya, itu perempuan di suka banget komunikasi. divalidasi. Oh iya betul. Iya, benar. Rasanya tuh kayak
mongkok gitu kayak bahasa Jawanya. dimengerti banget Dimengerti gitu kan. Oh jadi banget. oh lah kamu tuh lagi marah toh Ah, gitu. kayak gitu aja, sesimpel Iya, itu sesimpel sebenarnya. itu Cuman kadang-kadang laki-laki tuh kayak nggak ngerti, nggak peka kayak gitu loh. Emang gitu ya semua laki. Ada lagunya tidak semua laki-laki. Iya, iya. Jadi memang ada tanda-tandanya tadi mendengarkan aktif ya kata dokter Dea. Baginda Rasulullah aja tuh kalau diajak ngobrol sama jamaah atau sahabat yang mau konsultasi, baginda Rasulullah itu langsung membalikan badannya itu menghadap kepada orang yang sedang Jadi nggak cuma kepala ya, doang nggak ya. cuma kepala doang, tapi Sampai sampai segitunya, seperhatian gesturnya itu sampai kayak gitu, gesturnya Masya diperhatikan. Jadi indikatornya adalah ada eye contact ya kan, kalau di dalam ilmu komunikasi itu kan kita mendengarkan aktif ada eye contact, kemudian bahasa tubuh, kemudian ada ungkapan-ungkapan validasi misalkan oh gitu. Padahal itu yang kalau kamu zaman rasakan. sekarang gini ya, apa Bu? Mending ya kalau apa Bu? Gini. Gimana? Iya. Iya. Gimana? Padahal gitu. ada yang bisa saya bantu Ibu. Nah itu kan makanya kalau di dalam service excellence harusnya kayak itu kan gitu. kita harus mendengarkan aktif, kemudian nanti melahirkan empati, bisa merasakan apa yang lawan bicara rasakan. Makanya ngobrol nggak penting itu ya sebetulnya bisa mengeluarkan racun-racun juga loh dalam diri ya, curhat-curhat tersirat gitu kan, itu sebetulnya Kemarahan penting untuk kita, kedekatan. kekecewaan kita, seharian ngapain. Nah, walaupun kita mungkin mengulangin 10 kali. Iya, Kan diulang-ulang. perempuan gitu ya, jadi suka udah diceritain, dia lupa, udah ceritain dia cerita Dia lagi. cerita lagi. Iya, nah kebanyakan suami-suami apa sih kemarin kan udah cerita, sebenarnya nggak usah gitu juga, udah Ya. dengerin aja biar 100 kali juga nggak apa-apa. Mau 100.000 kali pun juga pasti lupa suami ngomong apa gitu loh kemarin. Makanya Soalnya sih kita harus ulang-ulang terus kayak gitu kan. Iya, Karena ini jadi kemarin udah berdebat PH 78, besok berdebat lagi. Jadi laki-laki di hadapan kita ini akan mendengarkan, dia akan belajar, iya, ya, karena belajar. kita masih sangat Dan muda. besok harus seperti apa jadi seorang ayah. ayah ya, dan menjadi seorang suami itu ternyata harus menyiapkan telinga dan ekspresi. Iya, telinga lebih penting daripada dompet ya Bu. Enggak juga loh. Iya, seimbang lah. Katanya apa? ya. Memelihara cinta itu harus pakai penghasilan. Katanya gitu. Tapi sekali itu apakah? Nanti kita bahas kapan-kapan itu ya. lebih dalam Lebih dalam lagi. dan sesuai Iya. juga dengan nilai-nilai Islami ya yang penting akan menguatkan teman-teman Kita semua tanya juga. ke audiens sih kira-kira udah ngobrolin apa nih sama suami, karena Nah, ngobrol boleh, nggak boleh, penting boleh. itu adalah penting. Iya, apa sih yang suka kalian obrolin sama suami? Ngobrolin tentang apa sih yang nggak penting ya? Yang nggak penting itu Kadang ya suka itu tadi ngomongin PH, orang sih, ya, atau gosip-gosip nyeritain. terbaru, gosip-gosip terbaru kita bahas sih. Terus kita Gosip ya Bu. Oh, gosip seleb. terus kita sampaikan ke suami tuh nggak boleh kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak ngasih Ya kita petuah, ini sih hikmah sama-sama gitu ya. mengambil hikmah. hikmah. Ya, Sebenarnya itu berbagai sih. peristiwa, Jadi obrolan ya. aja ringan gitu kan. Ya kalau ini sih sebenarnya suami itu juga senang kalau kita mintain pendapat juga sih. Betul. Iya, merasa dianggap. Sayang, kamu ridho nggak kalau aku beli 2 lipstik ini? Atau satu aja sayang? Kamu ridho nggak? Kalau duit kamu sendiri aku ridho. Nah, ini kayaknya menarik juga nih kapan-kapan kita bahas, ya. ya bagaimana Masya Allah. harta di dalam Islam. Masya Allah. Oke, kita Terus kalau juga gitu, ini nih pembahasannya gimana wanita bekerja di dalam Islam. Ya, nanti lebih dalam lagi Nah, boleh. penghasilannya ternyata lebih besar daripada suaminya. Nah, itu Bisa. bagaimana mengelola Masya hati dan Allah. perasaan Iya. tuh Karena banyak sebenarnya. loh kasus-kasus juga nih Ya. datang berkonsultasi gitu, ternyata itu bisa menjadi konflik juga loh, Iya, penghasilan iya. istri yang lebih besar daripada suami. Betul. Seru ya menikah itu ya. Iya, nah, kapan-kapan kita bahas lebih dalam. Stay tune di obrolan ruang tamu. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.